Masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tetap akan berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York Zohran Mamdani tegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a I'll plane. come up, yes. You've come to Washington, so you can Yes. go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this. You know, this just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean, Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih di Washington DC mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menuntut agar ia diadili atas tuduhan kejahatan perang. Para demonstran berbaris di dekat Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat, mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan dan memegang plakat yang mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, polisi dan petugas keamanan menjaga di sekitar Pennsylvania Avenue dan Lafayette Square saat protes berlangsung. Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran dan keamanan regional mendominasi agenda. Today with one clear message. War criminal Benjamin Netanyahu is not welcome in our communities, not in D.C., not in Maryland, not Virginia, and not anywhere. Every time he leaves Washington, the bombs fall harder and the aggression expands and more land is stolen and more of our people are murdered. Shame! I'm a Palestinian American. I live in Washington, D.C. We are at the front of the Blair House, which is an official guest house for the White House, protesting the war crime of Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu is indicted by the ICC, the International Court of Justice, for war crimes committed in Palestine. And instead of being prosecuted and going to jail, he's being received in the United States as an official guest of the government. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan konflik Gaza. Sementara itu, pemirsa, Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 1.200 lokasi milik Hezbollah. Lokasi ini termasuk tempat penyimpanan senjata hingga terowongan bawah tanah. Militer Israel mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukan dari Brigade ke-401 telah menyelesaikan penugasan selama 8 bulan di Lebanon Selatan. Selama bertugas, mereka mengklaim telah menghancurkan lebih dari 1.200 situs Hizbullah. Menurut militer Israel, pasukan menemukan lebih dari 600 senjata termasuk RPG, rudal anti-tank, senapan mesin, dan senapan Kalashnikov. Mereka juga membongkar ratusan meter terowongan bawah tanah dan infrastruktur militer Hizbullah lainnya. Brigade ke-401 yang dikenal sebagai Brigade Jalur Besi dikerahkan selama pertempuran yang kembali berkobar antara Israel dan Hizbullah di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon.
4 tentara dari Batalion ke-52 Brigade tersebut tewas selama operasi di Lebanon Selatan pada bulan Juni. Sementara itu pemirsa, serangkaian ledakan mengguncang wilayah Nabatiyah Lebanon Selatan di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan Israel-Lebanon. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas wilayah Nabatiyah Lebanon Selatan setelah serangkaian ledakan yang terjadi pada Jumat waktu setempat. Rekaman video juga menunjukkan drone berputar di atas lokasi tak lama setelah insiden. Media Lebanon melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan yang mereka sebut sebagai ledakan besar di kawasan Tebnit dan dataran tinggi Ali Al-Tahir. Serangan terjadi beberapa hari menjelang pertemuan delegasi teknis Israel dan Lebanon di Roma yang dijadwalkan membahas implementasi kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Pasukan Israel menghancurkan terowongan pejuang Hezbollah di Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Terowongan tersebut berfungsi sebagai markas militer dan tempat penyimpanan senjata dan amunisi. Pasukan militer Israel atau IDF menghancurkan jaringan terowongan pejuang Hizbullah di kawasan pegunungan Beaufort, Lebanon Selatan. Israel menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak untuk meluncurkan serangan tersebut. Sebuah rekaman video menunjukkan tentara Israel bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF menyebut pejuang Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan tempat penyimpanan persenjataan militer. Mereka menganggap terowongan tersebut sebagai bagian dari infrastruktur militer yang dianggap sebagai ancaman besar. Pasukan Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan, kemudian merilis rekaman ledakan besar yang mereka klaim bahwa situs bawah tanah tersebut telah hancur.